Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perkenalkan, nama saya Muhammad Fadal Baresi. Jadi di sini saya akan membuat sebuah tugas, yakni tentang resume materi perekonomian Indonesia yang telah diberikan oleh Bapak Robert Tua Barata pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, jadi kita akan langsung saja mulai kepada pembahasannya. Kita mulai dari perekonomian Indonesia itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi perekonomian Indonesia itu merupakan sistem yang dinamis dan terus berkembang secara eh, seiring perubahan sosial, politik, teknologi, dan juga kondisi global berjalan. Nah, untuk memahami perekonomian di Indonesia secara menyeluruh, diperlukan pembahasan yang mencakup karakteristik dan juga ekonomi nasional, teori, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sejarah perjalanan ekonomi Indonesia, serta penerapan sistem ekonomi Pancasila. Pancasila. Oke, kita bakal langsung saja ke bab yang pertama dari mata kuliah perekonomian Indonesia, yakni tentang karakteristik karakteristik utama dan ruang lingkup perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi kita akan bahas dari pengertian perekonomian Indonesia terlebih dahulu. Perekonomian Indonesia merupakan suatu sistem yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi yang mencakup proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang serta jasa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan atau swasta, dan juga pemerintah sebagai pengatur sekaligus pelaku ekonomi. Kemudian dalam praktiknya, perekonomian Indonesia memiliki karakter yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti kondisi geografis yang luas dan kepulauan, jumlah penduduk yang besar, serta keberagaman sumber daya alam dan juga budaya yang melimpah di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan aktivitas ekonomi di Indonesia tidak merata dan memiliki dinamika yang berbeda antar wilayah serta memiliki potensi ketimpangan yang sangat amat besar untuk dapat terjadi di Indonesia. Selain itu, perekonomian Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Sebagai negara berkembang yang terintegrasi dalam perdagangan internasional, perubahan harga komoditas yang terjadi pada belahan dunia lain, serta kebijakan negara maju, krisis global dapat berdampak langsung kepada perekonomian yang ada di Indonesia. Dampak langsungnya itu dampak nyata banget terhadap stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, dengan demikian, perekonomian di Indonesia dapat dipahami sebagai sistem dinamis yang terbuka dan terus mengalami transformasi, baik dari sisi struktur ekonomi dan juga teknologi, serta pola konsumsi masyarakat yang harus tetap dibenahi oleh pemerintah dan juga kesadaran tersendiri dari masyarakat tersebut. Jadi, kemudian ada karakteristik utama dari perekonomian Indonesia. Nah, Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi campuran, yakni perpaduan antara mekanisme pasar dan juga peran pemerintah. Nah, pada ekonomi campuran ini, sektor swasta memiliki kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, seperti melakukan produksi dan juga berdagang di wilayah masyarakat sekitar. Namun tetap berada dalam pengawasan dan juga regulasi dari pemerintah. Jadi, walaupun pihak swasta ini diberikan hak dan juga wewenang untuk melakukan proses ekonomi berupa produksi dan juga berdagang, namun hal tersebut tidak langsung dilepas tangan atau angkat tangan oleh para pemerintah dan tetap dipantau oleh pihak regulasi yang ada di pemerintah sesuai job desk-nya masing-masing. Nah, kemudian apa saja sih peran pemerintah dalam menjaga kestabilitasan yang ekonomi yang ada di Indonesia?
Nah, salah satu contoh kebijakannya pemerintah yang ada di Indonesia ini adalah masalah fiskal dan juga moneter, yakni tidak jauh-jauh menjaga dari kestabilitasan ekonomi yang ada di Indonesia, mulai dari inflasi, nilai tukar uang, mengatur distribusi sumber daya, mengatur peredaran uang dan pemasukan uang dari dalam negeri dan juga melindungi sektor strategis, menyediakan barang publik, serta pendidikan dan juga menyediakan infrastruktur bagi para pihak swasta dan juga masyarakat yang ingin berkembang tentunya. Kemudian dalam praktiknya, sistem ini terlibat pada keberadaan BUMN di sektor strategis seperti energi dan juga transportasi. Sementara sektor lain seperti perdagangan dan jasa banyak dikelola oleh swasta. Kemudian kekayaan sumber daya alam yang juga menjadi faktor perekonomian yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena siapa yang tidak tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Salah satunya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, serta hasil pertanian dan juga kelautan yang tidak kalah melimpah juga. Nah, sumber daya ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian yang ada di Indonesia, terutama dalam sektor ekspor. Namun, ketergantungan pada sumber daya alam juga menjadi resiko bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena fluktuasi harga global, kemudian ketergantungan ekspor bahan mentah, dan juga kerusakan lingkungan. Eh, karena karena kita terlalu bergantungan pada sumber daya alam, otomatis jika sumber daya alam kita tersebut terus kita peras hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, otomatis akan terjadi yang namanya penggundulan pada alam yang sedang kita olah tersebut. Namun, hal tersebut bisa menjadi lebih bermanfaat jika kita dapat mengolah bahan mentah tadi tidak langsung kita ekspor ke negara luar, tapi kita olah terlebih dahulu menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Hal itu dapat eh, mendefisit penggunaan dan juga pengelolaan alam yang ada di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya kerusakan serta ketimpangan pada dan ketergantungan pada sumber daya alam, begitu. Dikarenakan pengelolaan sumber daya alam yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan diarahkan pada peningkatan nilai tambah selalu industrialisasi begitu. Kemudian ada jumlah penduduk yang besar yang menjadi faktor utama dari perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk kurang lebih dari 280 juta jiwa. Bayangkan sebanyak apa. Hal ini memberikan dua dampak yang signifikan. Yang pertama, kita bahas dari dampak positifnya terlebih dahulu, yakni sebagai kita bisa sebut sebagai peluang. Ya, peluang yang pertama adalah pasar domestik yang besar. Pasar domestik adalah pasar yang dapat kita ciptakan sendiri sebagai eh, ada pihak pelaku dari produsen, distributor dan juga konsumen dapat kita eh, lakukan oleh masyarakat kita sendiri tanpa perlu adanya bantuan dari masyarakat luar negeri begitu. Kemudian tenaga kerja yang melimpah dengan adanya 280 juta jiwa, tentunya kita memiliki yang namanya bonus demografi, demografi, yang di mana bonus demografi adalah usia-usia yang sudah siap pakai dan juga siap bekerja di masyarakat, sehingga hal tersebut dapat disalurkan disalurkan pada masyarakat jika dibukakan lapangan pekerjaan serta pelatihan yang layak untuk mengasah skill para tenaga kerja ini, sehingga potensi dari masyarakat tersebut tidak terbuang sia-sia.
Kemudian mendorong konsumsi nasional. Jika kita memproduksi barang sendiri, menjual barang sendiri, kemudian mengkonsumsi barang sendiri, otomatis pengeluaran kita akan lebih minimal, namun penghasilan bagi dalam negeri akan terus meningkat seiring berjalannya waktu, karena kita tidak menghabiskan rupiah untuk membeli barang-barang impor dari luar negeri, gitu. Akibatnya akan mendorong konsumsi nasional. Kemudian faktor negatifnya kita sebut sebagai tantangan, ini adalah tingginya angka pengangguran. Seperti yang saya sebutkan tadi, bonus demografi itu akan baik jika pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang baik, kemudian juga mendorong sektor pelatihan skill juga dengan baik. Namun jika tidak dilakukannya hal tersebut dengan baik, maka tingginya angka pengangguran dari bonus demografi kita tadi akan menjadi bumerang bagi negara kita sendiri. Kemudian ketimpangan kualitas SDM, dikarenakan banyaknya juga eh, pulau-pulau yang ada di Indonesia yang menjadi batas akses, bisa berupa pendidikan dan juga digitalisasi, menjadi sebuah faktor yang nyata bahwa kualitas SDM di Indonesia itu memiliki ketimpangan antara sebuah pulau A dan juga pulau B. Kemudian tekanan terhadap lapangan pekerjaan. Seperti yang kita tahu bahwa bonus demografi di Indonesia itu sangat tinggi, namun lapangan pekerjaan di Indonesia itu tidak sebanyak dan dapat menampung semua semua bonus demografi tadi, sehingga angka pengangguran tidak dapat ditekan dan pengangguran tetap meningkat hari demi hari. Kemudian ruang lingkup perekonomian yang ada di Indonesia. Ruang lingkup perekonomian Indonesia ini ada tiga sektor. Yang pertama adalah primer, kemudian ada sekunder, yang ketiga ada tersier. Nah, kita akan bahas dari primer terlebih dahulu. Nah, sektor primer ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan juga pertambangan. Sektor ini masih menyerap banyak tenaga kerja, namun produktivitasnya relatif rendah dikarenakan orang-orang, contohnya di kampung saya, itu relatif lebih suka dan memilih untuk bekerja seperti bertani dan juga berkebun ketimbang sekolah atau melanjutkan pendidikan, karena kan mereka merasa bahwa ngapain buang-buang uang untuk pendidikan, dan lebih baik uang itu digunakan untuk membeli pupuk dan juga membeli bibit. Dalam beberapa tahun, bahkan bulan, sudah terlihat hasilnya daripada kuliah atau sekolah yang kedepannya belum tentu mendapatkan pekerjaan dikarenakan pengangguran tadi yang tinggi. Akhirnya timbullah mindset bahwa lebih baik menghabiskan uang untuk bertani atau berkebun daripada pendidikan. Kemudian sektor sekunder, sektor ini mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Oke, jadi perkembangan sektor ini menjadi indikator industrialisasi suatu negara. Semakin maju sektor industri, semakin tinggi nilai tambah ekonomi. Jadi, sektor sekunder ini adalah proses dari pertanian dan juga perkebunan tadi. Misalnya, hasil perkebunan menghasilkan kopi. Nah, kemudian pada sektor primernya, ini pada sektor sekunder diolah lagi menjadi barang jadi, diolahlah menjadi bubuk kopi yang siap distribusikan pada konsumen. Kemudian sektor tersier adalah sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, keuangan, dan juga pariwisata yang ada di Indonesia. Sektor ini berkembang pesat dan menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB. Ketiga sektor ini berkaitan dan membentuk struktur ekonomi nasional. Transformasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier menunjukkan kemajuan ekonomi suatu negara. Nah, kemudian transformasi ekonomi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi ekonomi digital yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan e-commerce seperti Shopee,
Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Kemudian perkembangan fintech dan pembayaran digital seperti QRIS, GoPay, Dana, e-wallet lain-lainnya. Kemudian digitalisasi UMKM. Kemudian ada pertumbuhan startup teknologi. Kemudian transformasi ini membawa dampak besar seperti efisiensi transaksi, dikarenakan tidak perlu ribet-ribet lagi untuk membeli barang karena hanya dengan memesan dari rumah barang tersebut dapat sampai ke rumah dengan lebih praktis gitu kan. Kemudian perluasan pasar, kemudian peningkatan inklusi keuangan. Namun tantangan Da, namun dari beberapa hal-hal yang saya sebutkan tadi juga memiliki dampak negatif yang juga menjadi tantangan seperti kesenjangan digital, kemudian keamanan data, serta persaingan global. Dengan demikian, transformasi digital menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian beralih ke studi kasus. Yang pertama adalah hilirisasi nikel di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, Indonesia mengekspor nikel dalam bentuk mentah. Hal ini menyebabkan nilai tambah ekonomi yang lebih banyak dinikmati oleh negara lain mengolah nikel tersebut menjadi produk jadi. Kemudian pemerintah melihat bahwa sektor bahan mentah tidak memberikan keuntungan maksimal bagi perekonomian nasional. Selain itu, meningkatnya kebutuhan global terhadap baterai kendaraan listrik membuat nikel menjadi komoditas strategis. Oleh karena itu, pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah dalam negeri, menarik investasi perdagangan pengolahan, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah. Kemudian, kebijakan apa yang perlu dilakukan? Pemerintah menerapkan larangan ekspor biji nikel mentah dan mewajibkan pengolahan di dalam negeri atau hilirisasi. Hilirisasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan smelter dan juga industri turunan nikel. Nah, dampak dari hilirisasi ini ada dua, ini positif dan juga negatif. Mulai dari positif terlebih dahulu. Yang pertama adalah meningkatnya investor asing, terutama dari China dan juga Korea Selatan, kemudian menciptakan lapangan kerja yang baru tentu saja, kemudian mendorong pertumbuhan industri baterai dan juga kendaraan listrik. Dan dampak negatifnya juga ada, yakni ketegangan dagang dengan Uni Eropa. Kemudian dampak lingkungan di daerah pertambangan. Dan kasus ini menunjukkan bagaimana pemerintah berperan aktif dalam sistem ekonomi campuran. Selain itu, terlihat jelas keterkaitan antara sektor primer pertambangan dan sektor sekunder atau industri pengolahan yang menjadi ciri penting dalam transformasi ekonomi Indonesia. Contoh yang kedua adalah berkembangnya e-commerce dan juga digitalisasi UMKM. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami lonjakan besar dalam penggunaan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak. Perkembangan ini semakin cepat sejak pandemi COVID-19. Eh, Pandemi membatasi aktivitas fisik masyarakat, sehingga masyarakat konvensional menurun drastis. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Kondisi ini mendorong pelaku usaha, terutama UMKM, untuk beralih ke platform digital. Pemerintah juga mendorong digitalisasi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan juga mengurangi kesenjangan ekonomi. Kemudian perkembangan apa saja yang terjadi? Banyak UMKM yang menggunakan marketplace media sosial dan juga pembayaran digital untuk produk mereka. Hal ini mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih praktis dan juga berbasis teknologi. Kemudian UMKM dapat menjangkau pasar nasional bahkan internasional merupakan dampak positif. Kemudian peningkatan transaksi ekonomi digital, munculnya lapangan pekerjaan dari sektor logistik dan juga teknologi. Kemudian dari sektor sisi negatifnya, persaingan jadi semakin ketat antara mau perdagangan di dalam maupun luar negeri. Kemudian ketergantungan pada platform digital, kesenjangan digital bagi daerah terpencil.
Kasus ini menunjukkan bahwa transformasi sektor tersier atau jasa dalam perekonomian di Indonesia, digitalisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan juga mendorong pertumbuhan berbasis teknologi yang ada di Indonesia. Kemudian lanjut ke bab 2, yakni kita akan membahas tentang pendekatan teoritis pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bersifat menyeluruh, berkelanjutan, dan juga terencana, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Proses ini tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan per kapita, tapi juga perubahan dasar dalam struktur ekonomi, seperti peralihan dari sektor tradisional menuju modern yang lebih produktif tentunya. Selain itu, pembangunan ekonomi juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan kerja yang lebih layak tentunya. Nah, sementara itu, pertumbuhan ekonomi ini lebih berfokus pada peningkatan output atau pendapatan nasional dalam periode tertentu yang biasanya diukur oleh produk domestik bruto, yakni PDB. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif karena hanya melihat peningkatan angka produksi tanpa mempertimbangkan bagaimana distribusi hasil tersebut di masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa adanya peningkatan kesejahteraan yang merata. Dalam konteks Indonesia, perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kondisi nyata di berbagai daerah. Misalnya beberapa wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi karena adanya investasi dan aktivitas industri, tapi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan sekedar mengejar pertumbuhan. Oke, jadi di sini jelasin bahwa pertumbuhan itu mungkin dapat dengan mudah kita raih, tetapi apakah pertumbuhan tersebut dapat dirasakan merata oleh masyarakat sekitar, gitu. Kemudian perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan utama antara pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi terletak pada ruang lingkup dan juga tujuan yang ingin kita capai, tentunya apa itu. Kemudian pertumbuhan ekonomi hanya berfokus pada peningkatan produksi barang dan jasa serta kenaikan pendapatan nasional. Kemudian indikator yang digunakan untuk bersifat kuantitatif seperti PDB dan juga tingkat pertumbuhan tahunan. Oleh karena itu, pendapatan ekonomi sering dijadikan ukuran cepat untuk melihat kinerja suatu negara. Sebaliknya, pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya melihat peningkatan produksi, tapi juga bagaimana hasil produksi tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Pembangunan juga mencakup pemerataan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan pekerjaan, serta perubahan struktur ekonomi menuju sektor yang lebih maju. Dengan demikian, pembangunan ekonomi bersifat kualitatif sekaligus kuantitatif. Dalam praktiknya, Indonesia sering menghadapi dilema antara pertumbuhan dan juga pembangunan. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota-kota besar tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan yang sama di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan kesenjangan antar wilayah dan juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia saja ekonomi di suatu kota saja tidak cukup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian teori klasik pembangunan ekonomi yang dicetuskan oleh Adam Smith menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar, pembagian kerja, dan juga produktivitas tenaga kerja. Hmm, eh, Menurutnya, ketika individu diberi kebebasan untuk berusaha dan bersaing, maka sumber daya akan dialokasikan secara efisien melalui mekanisme pasar. Pembagian kerja
memungkinkan pekerja menjadi lebih terampil dan juga produktif, sehingga meningkatkan output secara keseluruhan. Dalam konteks modern, pemikiran Adam Smith masih relevan, terutama dalam sektor industri dan juga perdagangan di Indonesia, yang telah mengalami perkembangan pesat dalam sektor manufaktur dan juga jasa karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang semakin kompleks. Hal ini terjadi pada industri maupun UMKM yang mulai fokus pada bidang tertentu untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian, penerapan pasar bebas juga memiliki tantangan, seperti potensi ketimpangan dan juga eksploitasi sumber daya. Oleh karena itu, pemerintah tetap diperlukan untuk mengatur dan juga menjaga keseimbangan dalam perekonomian. Kemudian, menurut David Ricardo mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dapat menghambat sumber daya dan kelebihan adalah kelebihan tenaga kerja. Dia juga memperkenalkan konsep hukum hasil yang semakin menurun, terutama dalam sektor pertanian. Artinya, jika penggunaan faktor produksi terus ditambah tanpa peningkatan teknologi, maka tambahan output akan semakin kecil. Dalam konteks Indonesia, teori ini dapat dilihat pada sektor pertanian tradisional yang masih menyerap banyak tenaga kerja, tapi memiliki produktivitas rendah. Banyak petani yang bekerja di lahan terbatas sehingga hasil tidak meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya inovasi dan juga teknologi dalam meningkatkan produktivitas. Tanpa adanya modernisasi, sektor tradisional akan sulit berkembang dan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian teori modern mengenai pembangunan ekonomi yang dicetuskan oleh Walt Whitman Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung melalui 5 tahap yang sistematis. Tahap-tahap tersebut dimulai dari masyarakat tradisional mencapai konsumsi massa kini. Setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda, seperti penggunaan teknologi, struktur ekonomi, dan juga tingkat konsumsi masyarakat. Indonesia saat ini berada pada tahap menuju kedewasaan yang ditandai dengan meningkatnya industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan penggunaan teknologi. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek pembangunan dan pertumbuhan sektor industri. Namun tidak semua wilayah Indonesia berada pada tahap yang sama. Beberapa daerah masih berada pada tahap awal pembangunan, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk mempercepat transformasi ekonomi di Indonesia secara merata. Kemudian, eh, teori modern menurut Solo. Robert Solo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan juga kemajuan teknologi. Dalam model ini, investasi menjadi faktor penting karena meningkatkan kapasitas produksi. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan juga bandara merupakan bentuk investasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, manfaat dari investasi dan teknologi tidak akan optimal. Oleh karena itu, pembangunan SDM menjadi kunci utama dalam model pertumbuhan menurut. Kemudian kita dapat mengangkat studi kasus eh apa sih? Studi kasus baru seperti yang baru-baru ini terjadi, pembangunan jalan tol Trans eh, Sumatera. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Sebelumnya ada sebelum adanya tol, distribusi barang di Sumatera sangat bergantung pada jalan nasional yang memiliki kapasitas terbatas, sehingga menyebabkan biaya logistik tinggi dan juga pengiriman delivery barang yang lama. Motif utama pembangunan ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, serta mengurangi ketimpangan wilayah. Pemerintah ingin menciptakan konektivitas yang lebih baik agar aktivitas ekonomi yang
dapat berkembang secara merata. Selain itu, proyek ini juga bertujuan menarik investasi ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dampak dari pembangunan tol ini cukup signifikan. Dari sisi positif, distribusi menjadi lebih cepat, biaya transformasi menurun, dan juga mobilitas masyarakat meningkat. Namun dari sisi lain, proyek ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak semua ruas langsung menghasilkan keuntungan. Dalam perspektif teori Solo, pembangunan tol ini merupakan bentuk investasi modal yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang panjang. Kemudian program dana desa. Program dana desa merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Sebelum program ini, banyak desa mengalami keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan pemerintah kepada masyarakat, sehingga tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Nah, motif utama dari program ini adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan juga mengurangi kesenjangan antara desa dan juga kota. Pemerintah memberikan dana langsung kepada desa agar masyarakat dapat menentukan sendiri prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal, seperti pembangunan jalan desa, irigasi, dan juga fasilitas umum. Dampak program ini cukup luas. Dari sisi positif, dampak desa mengalami peningkatan infrastruktur, terciptanya lapangan kerja lokal, dan juga aktivitas ekonomi yang meningkat. Namun juga memiliki tantangan seperti pengelolaan dana yang belum optimal dan juga potensi penyalahgunaan. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, program ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Dan kita dapat mengambil contoh pada program bantuan sosial BLT dan juga PKH. Program bantuan sosial seperti BLT dan PKH merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Program ini menjadi sangat penting terutama saat terjadi krisis ekonomi sejak pandemi COVID-19. Motif utama program ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga mengurangi kemiskinan. Dengan adanya bantuan, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar meskipun pendapatan mereka sedang turun. Dampak dari program ini cukup signifikan dari sisi positif karena memiliki banyak sisi positifnya. Mampu menjaga konsumsi masyarakat dan mengurangi dampak kritis. Namun, terdapat juga tantangan seperti ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dan beban anggaran negara. Kemudian lanjut ke bab 3, yakni mengenai sejarah perekonomian di Indonesia dari masa kolonial ke era modern. Pada masa pada masa prakolonial, sebelum masuknya bangsa Eropa, wilayah Nusantara telah berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan internasional yang penting di dunia. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan antar Asia Timur, Asia Selatan, dan juga Timur Tengah menjadikan wilayah ini sebagai tempat bertemunya berbagai pedagang dan berbagai bangsa. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang memiliki nilai tinggi di pasar internasional. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan juga Majapahit memainkan peran penting dalam mengendalikan jalur perdagangan tersebut. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dengan jaringan perdagangan luas, sementara Majapahit berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara dan menjadikan perdagangan sebagai salah satu sumber utama kekuatan ekonominya. Selain perdagangan nasional dan juga internasional, masyarakat Nusantara juga mengembangkan sistem ekonomi berbasis agraris. Pertanian menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat dengan sistem irigasi yang cukup maju di beberapa wilayah. Aktivitas ekonomi pada masa ini bersifat mandiri dan juga berorientasi pada kebutuhan lokal. Meskipun tetap terhubung dengan jaringan perdagangan global, sistem ekonomi pada masa prakolonial cenderung lebih seimbang karena belum adanya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Produksi dan distribusi barang dilakukan secara resmi sesuai kebutuhan masyarakat,
Hal ini berbeda dengan masa kolonial yang lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar. Dengan demikian, masa prakolonial menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar ekonomi yang kuat sebelum kedatangan bangsa asing. Potensi ini kemudian berubah arah ketika kolonialisme mulai masuk dan mengubah struktur ekonomi secara signifikan. Kemudian pada masa kolonial dimulai dengan kedatangan bahasa Eropa, khususnya Belanda melalui VOC, yang bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. VOC tidak hanya berdagang, tetapi juga melakukan monopoli perdagangan dan menguasai wilayah-wilayah strategis di Nusantara. Setelah VOC dibubarkan, pemerintah kolonial Belanda mengambil alih dan menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang bersifat eksploitatif. Salah satu kebijakan paling terkenal adalah sistem tanam paksa atau culture stelsel, di mana rakyat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila untuk kepentingan pemerintahan lokal kolonial. Kebijakan ini menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Banyak petani kehilangan lahan untuk kebutuhan pangan karena harus menanam komoditas ekspor. Akibatnya, terjadi kelaparan di beberapa daerah, seperti di Jawa pada abad ke-19. Sistem ini menunjukkan bahwa ekonomi di Indonesia pada masa kolonial sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan penjajah. Selain itu, struktur ekonomi yang dibangun bersifat dualistik, yaitu adanya perbedaan antara sektor modern yang dikuasai oleh kolonial dan sektor tradisional dikuasai oleh masyarakat lokal. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang cukup tajam. Secara keseluruhan, masa kolonial meninggalkan warisan struktur ekonomi yang tidak seimbang dan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Dampak dari sistem ini dapat dirasakan hingga masa setelah kemerdekaan. Dan masa kemerdekaan dan Orde Lama, yakni pada tahun kisaran 1950 sampai 1966. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem ekonomi yang mandiri. Pemerintah berusaha melepaskan ketergantungan dari kolonialisme dan melakukan nasionalisasi perusahaan asing dan mengembangkan ekonomi berbasis negara. Pada masa ini, kebijakan ekonomi lebih bersifat sentralistik dan berorientasi pada ideologi. Pemerintah berperan dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi, termasuk dalam menentukan harga dan distribusi barang. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi pengaruh asing. Namun, kondisi ekonomi pada masa ini tidak stabil. Tingkat inflasi sangat tinggi, bahkan mencapai ratusan persen, yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. Selain itu, ketidakstabilan politik juga memperburuk kondisi ekonomi. Keterbatasan sumber daya, kurangnya investasi, dan lemahnya manajemen ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kemandirian ekonomi baik, pelaksanaannya menghadapi banyak kendala dengan eh, Pelaksanaannya menghadapi berbagai macam kendala. Kemudian dengan demikian, masa Orde Lama menjadi periode pembelajaran penting dalam sejarah ekonomi di Indonesia terutama. Dalam hal ini pentingnya stabilitas ekonomi dan kebijakan yang tepat. Kemudian pada tahun 1966 sampai 1998 merupakan masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus pada stabilisasi ekonomi dan pembangunan jangka panjang. Kebijakan ekonomi diarahkan pada pertumbuhan melalui investasi, pembangunan infrastruktur, dan juga peningkatan produksi. Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi pada masa ini adalah boom minyak pada tahun 1970-an yang memberikan pemasukan besar bagi negara. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan juga infrastruktur. Dan pada tahun 80-an, pemerintah melakukan deregulasi ekonomi untuk menarik investasi asing. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan ekspor non migas. Indonesia mulai mengalami transformasi ekonomi dari sektor agraris menuju sektor industri. Namun,
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan. Selain itu, terdapat kelemahan dan sistem keuangan dan praktik korupsi yang cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memperburuk dampak krisis ekonomi pada tahun 97. Secara keseluruhan, masa Orde Baru menunjukkan keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyisakan berbagai masalah struktural yang berdampak jangka panjang. Kemudian pada tahun 97 adalah krisis keuangan pada Asia. Krisis keuangan Asia pada tahun 97 merupakan salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Karena ini dimulai dari Thailand dan menyebar ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia salah satunya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat tajam. Banyak perusahaan yang memiliki utang dan mata uang asing tidak mampu membayar kewajibannya, sehingga mengalami kebangkrutan. Sektor perbankan juga mengalami krisis karena banyaknya kredit macet. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan menurun drastis. Banyak bank yang harus ditutup untuk direstrukturisasi oleh pemerintah. Dampak sosial dari krisis ini sangat besar, termasuk meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, krisis ini juga memicu perubahan politik besar di Indonesia. Krisis ini juga menunjukkan pentingnya stabilitas ekonomi, pengelolaan keuangan yang baik, dan sistem ekonomi yang kuat untuk menghadapi guncangan global. Kemudian ada era reformasi dan modern. Setelah krisis, Indonesia melakukan berbagai reformasi ekonomi untuk memperbaiki sistem ekonomi yang ada. Reformasi ini mencakup sektor ekonomi, kebijakan fiskal, dan juga tata pengelolaan pemerintahan. Perekonomian Indonesia menjadi lebih terbuka dan terintegrasi dalam ekonomi global. Sektor manufaktur, jasa, dan ekonomi digital berkembang pesat, menciptakan peluru baru bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan langsung lanjut kepada bab yang keempat, yakni tentang sistem ekonomi dan juga sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Kemudian apa sih sistem ekonomi? Menurut ekonomi itu, sistem ekonomi merupakan suatu mekanisme atau cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa. Sistem ini menjadi dasar bagaimana sumber daya yang terbatas untuk dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Oleh karena itu, sistem ekonomi sangat menentukan arah dan juga karakter perekonomian suatu negara. Dalam praktiknya, sistem negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial, politik, budaya, dan juga sejarahnya. Sistem ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi semata, tapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Misalnya negara yang menjunjung tinggi kebebasan individu cenderung menerapkan sistem pasar bebas, sedangkan negara yang mengutamakan pemerataan biasanya memiliki peran pemerintah yang lebih besar. Nah, selain itu, Selain itu, sistem ekonomi juga berfungsi sebagai alat untuk menjawab tiga masalah pokok ekonomi, yaitu apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk apa barang tersebut diproduksi. Cara tersebut eh, menjawab ketiga pertanyaan ini akan sangat bergantung pada sistem ekonomi yang digunakan. Dalam konteks Indonesia, sistem ekonomi tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tapi juga pada keadilan sosial. Hal ini karena Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Dengan demikian, sistem ekonomi bukan hanya sekedar mekanisme teknis, tetapi juga mencerminkan filosofi dan juga tujuan pembangunan suatu negara dalam jangka yang panjang. Kemudian jenis-jenis sistem ekonomi. Secara umum terdapat tiga jenis sistem ekonomi yang dikenal dalam teori ekonomi, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan juga sistem campuran.
Ketiga ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kepemilikan sumber daya pemerintah dan juga mekanisme pasar. Sistem kapitalisme menekankan kebebasan individu dalam memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi. Dalam sistem ini, mekanisme pasar menjadi penentu utama dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam menentukan harga dan jumlah produksi. Persaingan menjadi faktor penting dalam mendorong efisiensi dan inovasi. Namun, sistem ini juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial yang tidak dapat diatur dengan baik. Baliknya, sistem sosialisme menempatkan pemerintah sebagai pengendali utama dalam kegiatan ekonomi. Semua sumber daya produksi dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan bersama. Tujuan sistem ini adalah menciptakan pemerataan kesejahteraan, namun kurangnya persaingan dapat mengurangi efisiensi dan juga inovasi. Sistem campuran merupakan kombinasi dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem ini, sektor swasta tetap diberi kebebasan untuk berusaha, tetapi pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi tersebut. Sistem ini dianggap lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia sendiri tidak menganut sistem ekonomi secara murni, melainkan mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa, yakni sistem ekonomi Pancasila. Nah, kemudian sistem ekonomi Pancasila itu apa? Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan sistem kapitalisme atau sosialisme, sistem ekonomi Pancasila menggabungkan unsur-unsur positif dari keduanya. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepentingan sosial. Artinya, setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini tercermin pada kebijakan pemerintah yang mendukung sektor UMKM, koperasi, dan juga usaha kecil. Sistem ekonomi Pancasila juga menekankan pentingnya gotong royong dan juga kebersamaan dalam kegiatan ekonomi. Nilai ini menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Kegiatan ekonomi tidak hanya bersifat kompetitif, tetapi juga kolaboratif. Selain itu, sistem ini memberikan peran yang seimbang antara negara, swasta, dan juga masyarakat. Negara tidak sepenuhnya menguasai ekonomi, tetapi juga tidak menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Dengan demikian, sistem ini berusaha menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan juga keadilan. Dalam praktiknya, sistem ekonomi Pancasila menjadi dasar dalam berbagai kebijakan ekonomi di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan juga pembangunan ekonomi nasional. Kemudian landasan filosofi sistem ekonomi Pancasila. Ya, sistem ekonomi Pancasila didasarkan pada 5 sila utama dalam Pancasila yang menjadi dasar landasan filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila memiliki makna yang mendalam dalam konteks ekonomi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dilandasi nilai moral dan juga etika. Artinya, praktik ekonomi tidak boleh merugikan orang lain dan juga harus menjunjung tinggi kejujuran. Sila kedua adalah menekankan pentingnya kemanusiaan dan persatuan. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti bahwa pembangunan harus memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakat dan tidak menciptakan kesenjangan yang besar. Sila keempat, menekankan prinsip demokrasi ekonomi, di mana keputusan ekonomi seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan kooperasi dalam dan musyawarah dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sila kelima, yakni keadilan sosial menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi Pancasila yang menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Kemudian peran negara, swasta, dan juga koperasi. Dalam sistem ekonomi Pancasila terdapat pembagian peran yang jelas antara negara, swasta, dan juga koperasi. Ketiga ini harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Negara berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk mengatur jalannya perekonomian. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur dan melindungi kepentingan masyarakat. Sektor swasta berperan dalam menciptakan inovasi, investasi, dan juga lapangan pekerjaan. Swasta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan produksi dan distribusi.
Koperasi memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi rakyat. Koperasi menjadi wadah bagi masyarakat untuk bekerja sama dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya pembagian peran ini, diharapkan perekonomian dapat berjalan secara seimbang dan juga berkelanjutan. Kemudian relevansi sistem ekonomi Pancasila. Di era globalisasi dan digitalisasi, sistem ekonomi Pancasila tetap relevan karena mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi modern. Sistem ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan. Tantangan seperti kesenjangan ekonomi, perubahan teknologi, dan juga krisis lingkungan membutuhkan pergerakan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga keadilan sosial. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Sistem ekonomi Pancasila memberikan kerangka yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga membuka peluang baru bagi implementasi nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan juga platform digital dalam platform digital. Dengan demikian, sistem ekonomi Pancasila menjadi dasar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Kemudian ada tadi kasus, yakni kita akan membahas tentang KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Nah, program Kredit Usaha Rakyat atau KUR merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Sebagai sebelum adanya program ini, banyak pelaku usaha mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman karena tidak memiliki jaminan keuangan yang cukup baik. Nah, motif utama program KUR adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemerintah ingin memastikan bahwa pelaku usaha kecil memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pelaksanaan ini dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan di mana pemerintah memberikan subsidi bunga sehingga pinjaman menjadi lebih terjangkau dan program ini cukup signifikan seperti meningkatnya jumlah UMKM yang berkembang dan terciptanya banyak lapangan kerja baru, namun terdapat juga tantangan seperti risiko kredit macet. Program KUR mencerminkan implementasi serta ekonomi Pancasila karena mengutamakan keadilan sosial dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian subsidi energi seperti BBM dan juga listrik. Subsidi energi merupakan kebijakan pemerintah untuk menjaga harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat. Motif utama kebijakan ini adalah untuk menjaga lingkungan, untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Dampaknya subsidi membantu masyarakat, tetapi juga membebani anggaran negara. Selain itu, subsidi yang tidak dapat yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan ketimpangan. Kasus ini menunjukkan trade-off antara kesejahteraan dan juga efisiensi ekonomi. Kemudian KIP, yakni program Kartu Indonesia Pintar. Program KIP bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Motifnya adalah meningkatkan kualitas SDM dan juga mengurangi kemiskinan. Dampaknya banyak anak dapat melanjutkan pendidikan, namun terdapat tantangan dalam distribusi dan efektivitas programnya. Program ini mencerminkan nilai keadilan sosial dalam sektor ek- sistem ekonomi Pancasila. Kemudian kita lanjut ke bab 5 yang akan membahas tentang pendapatan nasional dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendapatan nasional merupakan total nilai seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Konsep ini sangat penting terjadi dalam ekonomi makro karena digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Barang dan jasa yang dihitung adalah barang akhir, yaitu barang yang sudah siap dikonsumsi, sehingga tidak terjadi perhitungan ganda dalam proses produksi. Dalam praktiknya, pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja
ekonomi suatu negara, pemerintah, investor, dan lembaga internasional menggunakan data ini untuk mengambil keputusan ekonomi, seperti kebijakan fiskal, investasi, dan juga perencanaan pembangunan. Di Indonesia, pendapatan nasional sangat dipengaruhi oleh berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan juga jasa. Perubahan pada salah satu sektor dapat mempengaruhi keseluruhan pendapatan nasional. Oleh karena itu, stabilitas dan pertumbuhan sektor-sektor tersebut menjadi sangat penting. Kemudian metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan juga pendekatan pengeluaran. Ketiga pendekatan ini pada dasarnya menghasilkan nilai yang sama, tetapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan nasional real dari waktu ke waktu yang mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Pertumbuhan ini biasanya diukur dalam persentase dan digunakan untuk menilai kerjasama atau kinerja ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi menunjukkan bahwa suatu negara mampu meningkatkan kapasitas produksinya. Hal ini biasanya diikuti dengan peningkatan investasi, konsumsi, dan juga aktivitas ekonomi lainnya. Dan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang stabil ada pada kisaran 5%, yang menunjukkan bahwa perekonomian berada pada kondisi yang cukup baik. Namun angka ini tidak selalu mencerminkan kondisi seluruh masyarakat. Ketimpangan antar wilayah menjadi tantangan utama. Pulau Jawa masih menjadi pusat aktivitas ekonomi, sementara wilayah lain yang masih berkembang, pemerintah berupaya mengatasi hal ini melalui pembangunan infrastruktur dan proyek strategis seperti IKN. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kondisi global seperti harga komoditas dan juga perdagangan internasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pemerataan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti konsumsi, investasi, dan juga pengeluaran pemerintah dan perdagangan internasional. Keempat faktor ini saling berinteraksi dalam mendorong aktivitas ekonomi. Konsumsi masyarakat merupakan faktor utama dalam perekonomian Indonesia. Semakin tinggi konsumsi, semakin besar permintaan terhadap barang dan jasa. Investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja. Tanpa investasi, pertumbuhan ekonomi akan sulit meningkat. Pengeluaran pemerintah juga penting, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan juga program sosial. Perdagangan internasional memberikan peluang untuk meningkatkan ekspor dan memperoleh devisa. Selain itu, teknologi dan digitalisasi juga menjadi faktor penting. Banyak UMKM yang berkembang melalui platform digital. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang harus dikelola secara seimbang. Kemudian yang terakhir ada bab 6 yang akan membahas tentang kependudukan, ketenagakerjaan, dan juga pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, kependudukan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan jumlah, struktur, persebaran, dan juga pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah. Dalam konteks Indonesia, kependudukan menjadi isu yang sangat penting karena jumlah penduduk yang besar, yaitu lebih dari 280 juta jiwa, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Kondisi ini memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan juga pembangunan nasional. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi sekaligus tantangan. Dari sisi potensi, jumlah penduduk yang besar berarti tersedianya tenaga kerja yang melimpah serta pasar domestik yang luas. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya konsumsi dan juga produksi. Namun di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai,
maka jumlah penduduk yang besar justru dapat menjadi beban. Struktur penduduk juga menjadi faktor penting dan dalam kependudukan. Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini merupakan peluang emas bagi pembangunan ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik melalui peningkatan kualitas pendidikan dan juga keterampilan. Namun, bonus demografi juga memiliki risiko jika tidak dikelola dengan baik. Jika jumlah manusia atau penduduk usia produktif tidak diserap dalam dunia kerja, maka angka pengangguran akan meningkat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Persebaran penduduk di Indonesia juga tidak merata, sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain masih relatif jarang penduduk. Pertimbangan ini menyebabkan tekanan ekonomi di wilayah tertentu seperti kepadatan penduduk yang tinggi dan persaingan kerja yang ketat. Fenomena urbanisasi menjadi salah satu contoh nyata dari pertimbangan persebaran penduduk dan banyak penduduk dari daerah berpindah dari kota besar seperti Jakarta untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun tidak semua berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya banyak penduduk yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap, bahkan sebagian menjadi pengangguran karena tidak terserap di pasar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa urbanisasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah yang baru. Kemudian pengertian pengangguran. Eh, Pengangguran adalah kondisi di mana seorang tidak bekerja, tetapi aktif mencari pekerjaan dan siap bekerja. Pengangguran menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa perekonomian tidak menyediakan lapangan kerja yang cukup. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pengangguran masih menjadi masalah yang cukup serius, terutama di kalangan lulusan baru seperti lulusan pendidikan yang belum siap di dunia kerja. Contohnya adalah lulusan SMK yang sering mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan industri. Selain itu, perkembangan teknologi juga memengaruhi tingkat pengangguran. Beberapa pekerjaan mulai tergantikan oleh otomatisasi, namun di sisi lain teknologi juga menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini menciptakan bahwa pengangguran tidak hanya menjadi masalah, tetapi juga menjadi bagian dari proses perubahan ekonomi. Dengan demikian, pengangguran harus diatasi melalui kebijakan yang tepat seperti pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja. Ini studi kasus tentang pengangguran, yakni ada urbanisasi besar-besaran di Jakarta. Urbanisasi merupakan fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mo- Motif utamanya adalah mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, namun banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Dampaknya muncul pemukiman kumuh dan pengangguran. Urbanisasi menunjukkan ketimpangan dan pembangunan antar wilayah. Kemudian ada PHK massal startup pada tahun 2024 hingga 2020. 2022 hingga 2024, PHK terjadi akibat tekanan ekonomi global, motifnya efisiensi perusahaan, dampaknya meningkatnya pengangguran. Kemudian pengangguran lulusan SMA yang terjadi karena mismatch keterampilan, kemudian motifnya sistem pendidikan belum optimal dan dampaknya rendahnya penyerapan tenaga kerja. Oke, mungkin sekian hasil dari rangkuman saya mengenai mata kuliah perekonomian Indonesia dari em, materi 1 hingga 6.
Mungkin sekian resume dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.